Halo, selamat bergabung kembali bersama kawan di channel berfisika.com. Enjoy with physics every day. Oke, kali ini kakak akan membahas suatu problematika di dalam dalam arah gerak lurus. Oke, nah ini terkait dengan grafik ya. Jadi diberikan suatu pergerakan benda yaitu grafik fungsi kecepatan terhadap sumbu x dengan waktu. Oke. Nah, gimana soalnya grafik ini kecepatan terhadap waktu ini menunjukkan sebuah benda yang bergerak, oke, sepanjang sumbu x dapat dilihat. Nah, pertanyaannya adalah gambarkan sebuah grafik percepatan terhadap waktu. Oke, itu nomor A ya. Nomor B, tentukan percepatan rata-rata dari benda tersebut selang waktu pertama 5 sampai 15 detik, kemudian 0 sampai 20 detik. Oke, untuk menjawab yang pertama, oke kita jawab ya, jawab nomor A. Oke. Nah, masih ingat hubungan antara percepatan dengan kecepatan? Ada dua ya, ada percepatan rata-rata, ada percepatan sesaat. Oke, masih ingat percepatan rata-rata apa? Delta V per delta T. Oke, kalau satu lagi percepatan sesaatnya. Percepatan sesaat. Oke, percepatan sesaatnya berapa? Apa? Limit menuju waktu mendekati 0 dari ini ya. Dari delta V per delta T. Nanti jadi itu turunan ya, turunan. Oke. Nah, percepatan rata-rata ini menunjukkan kemiringan garis dari dua titik. Oke. Nah, kalau yang ini percepatan sesaat, percepatan pada suatu saat t tertentu. Nah, ini kita menginginkan percepatan yang mana? Oke. Nah, karena di sini ditunjukkan bahwa ada kurva dan waktu tertentu. Waktu di 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan ada waktu-waktu tertentu, berarti kita akan mencari percepatan tiap waktunya. Oke. Dengan mungkin nanti ada selang ya. Berarti yang akan ini kan tidak lain adalah kemiringan garis singgungnya ya. Kemiringan garis singgung atau gradien ya, gradien. Kalau ini mah kan kemiringan garis dua titik ya. Kemiringan garis dari dua titik ya kalau ini. Oke. Nah, berarti kita akan mencari percepatan tiap saat tapi dengan rentang waktu tertentu. Oke, kita mencari waktu dari 0 sampai 5 dulu ya. Dari waktu rentangnya sampai 5 detik. Oke, coba lihat percepatannya. Kemiringan garisnya mana? Nah, ini 0 sampai 5. Kemiringan garisnya mana? Datar, teman-teman. Datar. Ini datar. Kalau datar berarti kemiringan garis atau kemiringan garis singgungnya 0, teman-teman. Kalau kemiringan garisnya 0, berarti percepatannya adalah 0. Paham sampai situ teman-teman? Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke rentang waktu antara 5, grafiknya berbeda nih, 5 ke 15. Jadi 5 sampai 15 detik. 5 detik. Oke. Nah, coba lihat. Ini tidak lain adalah kemiringan garisnya. Tinggal gini ya, selisihnya ya. Oke, delta F per delta V per delta T, kecepatan akhirnya per kecepatan awal, delta T per T akhir kurangin T awal ya. Nah, kalau dua titik seperti ini, nah yang ini juga dua titik ya, berarti kemiringan garisnya, kemiringan si dua titik ini. Ini juga sama. Jadi kita akan mencari kemiringan garis dari garis ini. Oke. Oke, kemiringan garisnya gimana? V akhirnya di sini, kecepatan akhirnya. Berarti di 8, teman-teman. Kurangi awalnya di mana? Awalnya di sini. Minus 8. Minus 8, satuannya nanti. T akhirnya di mana? Sini. Akhir di sini. 15 kurangi 5 ya.
Jadi 16 dibagi 10 ya. Jadi 1,6 meter per sekuan kuadrat. Nah, jadi itu nilai percepatan rata-ratanya, rentang antara berapa? 5 sampai 15. Nah, kalau ini percepatan rata-rata dari 0 sampai 5 0. Jadi maaf tadi bukan sesaat karena ini ada rentang range. Kalau untuk sesaat kita hanya waktu pada satu sekon aja. Kalau ini kan rentang range. Jadi kemiringan garis antara nanti tinjau 2 titik. Oke. Ini kan rentang. Oke, berarti yang terakhir antara rentang 15 sampai 20. 15 detik ke 20 detik. Nah, ini rentang. Oke, rentang 2 titik berarti kan. Oke, yang kita tinjau. Nah, ini ada garisnya. Kemiringan garisnya ada nggak? Nggak ada ya teman-teman. Kemiringan garisnya gradiennya 0, otomatis percepatannya adalah 0. Berarti kalau kita udah tahu nilai percepatan di rentang-rentang tertentu, kita bisa dengan mudah untuk menggambarkan grafiknya. Oke. Nah, kita hapus aja ini ya, karena soalnya kita udah paham hanya ada di grafik yang ini ya. Oke, saya hapus aja yang ini ya. Oke, nah berarti nomor A grafiknya kita ini ya. Nah, ini kan. Oke. Yang pertama dari ini dulu, 5 10 15. Oke, 5 10 15 20. Yang atasnya 8 ya. 6 4 2. Jadi sama 2 4 6 8 min 0. Oke, yang pertama 0 sampai 5 rentangnya. Di mana? Di sini berarti. Ini nih. Nah, berarti ini teman-teman. Lurus 0, nilainya 0. Kemudian 1,6. Waduh, 1,6 mah kecil ya. Ini aja nih. 1 ini 2. Juga sama. Ini 1 ini 2 gitu aja. Berarti 1,6 di sini nih kira-kira. Nah, berarti gini. Nah, gitu teman-teman. Ini A X M S kuadrat. T adalah waktu. Terakhir 5 sampai 15. Oh, 15 teman-teman. Bukan 10 ya. Oke, sampai 15 ke sini. Nah, sampai sini. Oke, dari 15 sampai 20 0 rentangnya, berarti kecepatannya 0. Rata-ratanya berarti ya. Oke, nah ini. Nah, jadi jawabannya ini. Gambarkan grafiknya, berarti ini grafiknya. A percepatan terhadap waktu. Oke, bisa teman-teman, mudah ya. Oke, kalau nomor B ditanya percepatan rata-rata antara selang 5-15. Kalau percepatan rata-rata lebih mudah ya. Oke, saya hapus yang ini aja nggak apa-apa. Oke, kalau nomor B di sini aja deh. Ini nomor A. Sekarang nomor B di sini ya. Berarti rentang antara berapa? 5 sampai 15. 5 sekon ke 15 sekon. Berarti percepatan rata-ratanya adalah delta V per delta T atau VF min VI per TF min TI. Oke. V akhirnya berapa? Rentang 5 sampai 15. 8 ya. Awalnya min 8. Berarti 8 min 8 per 15 kurang 5. Berarti 16 per 10. Sama kayak itu ya. 1,6 meter per sekuan kuadrat. Nah, sekarang rentang 0 sampai 20. Dari awal sampai akhir berarti ya. Berarti 0 sampai 20. Dengan cara yang sama, delta V per delta T. Oke. Berarti awalnya akhirnya di mana? Di sini 8 ya. 8 kurangi 0 awalnya, karena awalnya 0 di mana? Di sini ya. Oh. Bukan 0, salah di sini. 8 min 8. Nah, waktunya 20 kurangi 0 ya. Awalnya kan 0 waktunya. 20 kurang 0. Berarti 16 dibagi 20 berapa? 0,8 teman-teman. 0,8 meter per sekon kuadrat. 0,8 percepatan rata-ratanya. Oke, cukup mudah mengerjakan soal ini.
asal kita paham hubungan apa itu percepatan dengan kecepatan, kemudian kita cari makna fisiknya apa, terus nanti lanjut ke matematikanya seperti apa. Oh ternyata percepatan itu adalah kemiringan garis. Oke. Yang ditanya adalah rentang. Oh berarti ditanya percepatan rata-ratanya. Oke. Nah begitulah kira-kira teman-teman menyelesaikan soal grafik kecepatan mengubah ke dalam percepatan. Oke, itu saja yang bisa kakak sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas atensinya atau atas perhatian teman-teman. Tetap semangat untuk berfisika, menggali terus ilmu fisika, dan pasti bisa bahwa fisika itu mudah. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Salam berfisika.com. Dadah.